Thank you so much. Nashkurukum jazila
الشكر على القراءة. نتمنى لقاءنا الليلة يجري كما يرام. آمين يا رب العالمين. طيب، ننتقل الآن إلى البرنامج الثاني، يعني تلاوة القرآن الكريم، التي ستقرأها لنا أختنا الكريمة ديانا فطرية، فلتتفضل عليها مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
وأعرض عن المشركين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ladies and gentlemen, for the next agenda is singing Marzaf Al-Khalili Islamic Elementary School. I would like to please our sister Hurrashada in the chorus. The time is yours.
agenda is singing Marzaf Al-Khalili Islamic Junior High School. I would like to please our sister Widiana Puspita and the chorus. The time is available. Sejak jadi santri, mengurus semuanya sendiri. Ku mengaji dan belajar mandiri. Rasa kesepian di saat aku sendirian. Ayah ibu selalu ku rindukan. Ku ingin saat ini ayah ibu
kepercayaan. Kau selalu bersyukur kepada Allah. Namun, tak pernah aku melihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu mulianya dirimu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, sudahkanlah dia selamanya. Ibu di sini, rindu kehangatan yang pernah kau beri. Namun diriku sadar santri haruslah berbakti, menempa diri ini taat pada sang kiai. Menempa diri ini taat pada sang kiai, mengaji juga mengabdi. Teriknya matahari, derasnya hujan, tak menjadi penghalang bagimu untuk berjuang. Ayah, kasih sayang selalu engkau berikan untuk anak-anakmu. Terima kasih ayah, terima kasih ibu.
نستمع إلى الكلمات. الكلمة الأولى من مدير معهد الرباط لتحفيظ القرآن الخليلي أبونا الفاضل كي الحاج خليل سليمان الماجستير، فليتفضل عليه مشكورا. Hadirin wal hadirat, para bapak ibu, segenap undangan yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita khidmah untuk mendengarkan sambutan dari Yang Mulia Agus Khalili Sulaiman. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, terutama keluarga besar Bani Ki Haji Sulaiman semuanya yang sangat kami hormati, dan juga tidak lupa pula kepada para asatidzah, wabil khusus kepala madrasah mulai dari tingkatan RA, MI, MTS, MA, satu atap, semuanya yang sangat kami cintai dan yang sangat kami banggakan. Para hadirin tamu undangan, wali santri, alumni, simpatisan, semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita semua dijadikan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kami atas nama pemangku pesantren Yayasan Raudhatul Karomah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat. Kami tidak bisa memberikan apapun, semewah apapun, baik itu banyak hal yang kemudian kami persiapkan, inilah adanya. Tapi yang paling penting pada malam hari ini adalah sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa, kebanggaan yang sangat istimewa. Pada malam hari ini kami bisa melaksanakan sekaligus memberi penghormatan atas purna siswa mulai dari tingkatan MI, mulai dari tingkatan RA, MI, MTS, dan MA. Dan kebetulan pada malam hari ini juga
bersamaan dengan wisuda tahfidzul Quran yang pertama kali, insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu melahirkan hafidh-hafidhoh yang lebih banyak lagi dari pesantren Raudhatul Karamah ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kami sangat bersyukur bahwa kehadiran panjenengan pada malam hari ini adalah merupakan hal yang sangat istimewa. Saya yakin kehadiran panjenengan pada malam hari ini tiada lain dan tiada bukan karena rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada anak kita yang kemudian pada malam hari ini kita wisuda. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang kemudian digolongkan menjadi orang-orang yang min ahlil ilm. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang ahlil khair, dan anak kita semua yang diwisuda pada malam hari ini dan yang naik kelas mulai dari kelas 1 ke kelas 2 dan kelas 3, mudah-mudahan dijadikan anak yang kemudian anak yang qurrata ayun, anak yang kemudian membanggakan orang tua, anak yang kemudian membahagiakan orang tua, anak yang kemudian enak dipandang oleh orang tua. Itulah yang kemudian menjadi cita-cita kita semua. Siapa itu kira-kira anak yang kemudian enak dipandang oleh orang tua? Siapa kira-kira anak yang kemudian menyenangkan oleh orang tua? Itu adalah anak yang kemudian anak yang solih dan anak yang solihah. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, cita-cita besar kita sebetulnya adalah sederhana. Kami sebagai orang tua, kami sebagai pendidik, maka harapan besar dan cita-cita besar kita tiada lain dan tiada bukan adalah harapan besar. Mudah-mudahan anak didik kita, mudah-mudahan anak kita baik putra maupun putri itu dijadikan anak yang solih dan solihah, sebagaimana apa yang kemudian didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim yang tersirat di dalam Al-Quranul Karim, Rabbi habli minas solihin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak lain dan tiada bukan doa yang paling tersohor di dalam Al-Quran adalah mendoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah anugerahkan anak kami anak yang solih maupun anak yang solihah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, mencetak anak yang soleh dan mencetak anak yang solihah itu memang tidak mudah. Saya ingat sebuah hikayah yang diceritakan dalam sebuah kitab bahwa seorang ulama besar yang kemudian kita kenal dan kita menjadi panutan sampai hari ini seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir dan besar dari seorang ibu. Sejak kecil Al-Imam Asy-Syafi'i itu ditinggal oleh seorang ayah. Hanya seorang ibu yang kemudian mengantarkan Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat besar dan terkenal sampai hari ini. Bahkan kitab-kitabnya itu menjadi rujukan daripada umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia. Karena kita di Indonesia itu karena umat Islam di Indonesia itu adalah bermadhab Imam Syafi'i. Nah, tercatat Al-Imam Syafi'i itu besar. Al-Imam Syafi'i menjadi orang besar tidak semudah yang kita bayangkan. Imam Syafi'i, ibu Imam Syafi'i dengan seorang diri itu menjadi hebat, menjadi ibu yang sangat kuat. Bahkan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang ibunda Imam Syafi'i dengan latar belakang yang tidak punya apa-apa. Kalau saya lihat bahwa hari ini seorang diri janda yang kemudian janda itu hidup sebatang kara, tapi dengan kekuatan hati yang kuat, bagaimana kemudian
menginginkan seorang anak yang kemudian anak yang solih dan anak yang hebat, sehingga kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, ibunda Imam Asy-Syafi'i sejak kecil mencoba untuk melakukan dengan cara yang sangat disiplin. Bayangkan, Imam Syafi'i kecil umur segitu, Imam Asy-Syafi'i umur kecil pada waktu itu mencoba untuk ngaji, hanya datang ngaji ke satu tempat. Beliau karena tidak kuat bayar, Imam Asy-Syafi'i hanya ikut di empernya madrasah pada waktu itu. Tiap hari diantar oleh seorang ibu karena tidak kuat bayar, Pak. Kalau panjingan semua saya yakin kuat bayar, tapi keinginan besar itu sangat kecil. Bedanya ibu Imam Asy-Syafi'i yang sangat yang hidup sebatang kara, dia tiap hari mengantarkan kepada sebuah madrasah. Beliau tiap hari mengantarkan kepada sebuah sekolah, sehingga kemudian Imam Asy-Syafi'i mulai kelihatan kecerdasannya, mulai nampak keilmuannya, banyak disiplin ilmu yang kemudian diserap oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu luar biasa. Nah, yang paling menarik sebetulnya dalam sebuah kisah Al-Imam Asy-Syafi'i, pada saat Al-Imam Asy-Syafi'i itu mencoba, Imam Syafi'i sudah mulai agak sedikit besar. Imam Asy-Syafi'i kemudian disampaikan oleh seorang ibu, "Hai nak, hari ini sampean sudah saatnya untuk berhijrah. Hari ini sampean sudah saatnya sampean meninggalkan ibu untuk kemudian pergi kepada satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat sebuah ilmu." Imam Asy-Syafi'i kemudian dengan senang hati, tapi kemudian ibu dengan berat hati dengan berat hati ibu kemudian menyampaikan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, "Berangkatlah, nak." Dan yang paling beliau sampaikan, mengingatkan kita adalah, "Nak, berangkatlah kamu kepada satu tempat, kepada syekh untuk mempelajari sebuah ilmu, sehingga kemudian nanti sampean kita akan ketemu di akhirat." Luar biasa, Pak. Ada nggak kira-kira orang tua yang kemudian melepaskan anaknya, tapi kemudian nanti mengajak bertemu tidak hanya di dunia, tapi kemudian bertemu di akhirat? Itulah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lagi Imam Asy-Syafi'i yang paling menarik di dalam doanya, "Ya Allah, ya Allah." Tiap hari ibunya Imam Al-Ghazali pada saat menjelang Al-Imam Asy-Syafi'i itu mau berangkat untuk berhijrah mencari ilmu, "Ya Allah, anak saya hari ini sedang akan berpisah, pergi meninggalkanku dalam rangka untuk mencari ridhomu dan mencari apa yang kemudian ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap hari berdoa, maka ya Allah," kata ibunda Imam Asy-Syafi'i, "maka ya Allah saya mohon lindungilah anakku dan ridhoilah perjalanan anakku dan mudahkanlah semua segala urusan anakku," kata ibunda Imam Asy-Syafi'i. Apa yang terjadi? Imam Asy-Syafi'i begitu tegar berangkat kepada sebuah sekolah yang ada di Madinah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i perlahan dalam waktu yang sangat singkat, relatif muda, Al-Imam Asy-Syafi'i itu tersohor begitu hebat dan begitu masyhur pada saat itu, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i tidak hanya masyhur, tapi Imam Syafi'i itu sudah menjadi pada level mujtahid mutlak pada saat itu. Itulah, Pak. Makanya ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, hari ini memang kita dihadapkan dengan situasi yang sangat luar biasa, perkembangan zaman yang luar biasa. Panjenengan semua itu adalah tonggak itu semua. Panjenengan semua itu adalah menjadi kunci bagaimana kesuksesan dan keberhasilan seorang anak. Tidak mungkin bisa anak itu menjadi sukses ketika anak didik kita, ketika anak-anak kita diprogram sedemikian rupa. Ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i selain dengan kekuatan yang sangat besar,
tapi kemudian Ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i juga merencanakan sedemikian rupa sejak kecil apa kira-kira yang harus dipersiapkan. Kemudian besar sedikit bertambah umur, kemudian dipersiapkan apa kira-kira yang dipersiapkan. Kemudian mau menginjak remaja, Ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i juga mempersiapkan apa kira-kira yang mesti harus dipersiapkan. Menu apa kira-kira yang mesti harus dipersiapkan. Makanya hari ini saya pikir itu penting. Memang hari ini tantangan kita luar biasa. Tantangan zaman begitu kuat. Tantangan zaman begitu hebat. Ketika kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi buyan atau menjadi kejaran daripada tantangan zaman hari ini. Makanya ibu-ibu sekalian, belajarlah pada sebuah kisah Al-Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana kemudian Ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i itu melepaskan seorang anak sehingga kemudian anak itu menjadi anak yang solih dan solihah tanpa ada ujian, sekolah dan mondok, mencari ilmu, ngaji, bukan kemudian kita tanpa ujian, tapi ngaji, mondok, mencari ilmu itu pasti kemudian yang dihadapkan adalah sebuah ujian. Saya ingat nih Bapak Ibu sekalian, nih yang diwisuda tahfidz pada malam hari ini luar biasa. Saya kemarin Bapak Ibu sekalian, ini Abdul Ghafur namanya. Ya, Abdul Ghafur kemarin lulus dapat kalau enggak salah dapat 20 juz. Tapi alhamdulillah kemarin dapat 10 juz, kemudian ditempuh yang 10 juz itu hanya kurang lebih 1 bulan. Ya, kira-kira 1 bulan. Ya, bayangkan misalnya ketika kemudian tanpa ada dorongan oleh orang tua, tanpa doa oleh orang tua, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Hampir nih Gopur kemarin 1 bulan saya tidak pernah saya lihat ada sebuah keluhan sama sekali. Lancar banget. Jadi setiap pagi ini sudah subuh, jadi selama 1 bulan itu tidak pernah keluar sama sekali. Ini ada di sebelah rumah itu. Selama 1 bulan. Tapi alhamdulillah 10 juz itu ditempuh dalam 1 bulan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua keluarganya lebih-lebih mudah-mudahan dijadikan keluarga yang kemudian bisa membanggakan oleh orang tua. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, dan mudah-mudahan nanti kelak Abdul Ghafur yang diwisuda pada malam hari ini mudah-mudahan masuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an," barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa hafadhahu, dan kemudian menghafalkannya, kemudian adkhalahun nar, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan dia kepada adkhalahul jannah, maka kemudian dia akan memasukkan kepada surganya Allah. Siapa itu? Yaitu fi asrotin, yaitu 10 min baitihi, 10 dari keluarganya. Bayangkan, kelak ketika kemudian keluarganya masuk neraka, insya Allah orang yang hafal Al-Quran besok akan memilih dari salah satu keluarganya. Kalau keluarganya masuk surga semua, insya Allah nanti akan memilih rekan atau kerabatnya. Mudah-mudahan orang yang hafal Quran bisa memberikan syafaat kepada keluarganya atau ke kerabatnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang sangat kami hormati, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada wisudawan, wisudawati, baik itu RA, MI maupun MA, MTS, dan juga yang diwisuda tahfidz pada malam hari ini. Mudah-mudahan dijadikan anak yang solih dan solihah, ilmunya bermanfaat, barokah, berbakti kepada orang tua, membanggakan kedua orang tua, memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang tua. Dan mudah-mudahan pada wali santri semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan semuanya pada malam hari ini Allah jadikan kita semua menjadi min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan kami atas nama keluarga besar Yayasan Rawdatul Karomah
mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tempat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.